Bagaimana Mas Nur optimis memandang kehidupan itu? Sekarang kan ekonomi lagi susah ya. Gitu. Yakin nggak optimis? Yakin Pak, terus berusaha. Berusaha ya. Selama masih bisa jalan. Selama masih bisa bernafas masih diberi jalan. Insya Allah bisa menafkahi istri dan anak-anak. Ya, itu dan Insya Allah ini kan harus bayar kontrakan kan lumayan, sekolah juga. Sekolah juga swasta Pak. Swasta. Ada perhatian nggak sih dari pemerintah? Belum. Nggak tahu Pak. Saya kalau begitu untuk dana pemerintah aja kita nggak pernah ya Pak. AJP. Nah, belum saya belum tahu. Belum tahu kan baru mau masuk SD. Assalamualaikum. Masya Allah. Lampunya bisa nyala? Nyala. Bisa nyala ya? Lampunya nggak nyala sih ah. Iya, Gimana sih Ica? Maafin ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi nih Mas Nur dengan Mbak Ica ya, Mbak Ica. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Berapa ya Pak? 6 tahun kali ya? 6 tahun ya, gitu. Nah, subhanallah, ini mohon izin nih kita silaturahim. Selain pengen tahu bagaimana sih perkembangan kehidupan rumah tangga dari Mas Nur, Mbak Ica, juga silaturahim dengan beliau nih sedikit banyak tadi telah banyak ngobrol menginspirasi. Mas kawinnya kalau nggak salah apa ya, logam mulia ya, emas logam mulia itu hasil dari donasi kawan-kawan untuk memberikan bantuan mas kawin kepada beliau. Nah, sekarang masih ada nggak? sudah digunakan sudah digunakan untuk kebutuhan ya, biaya hidup ya. So, ternyata apa itu digunakannya benar-benar ketika dalam kondisi yang kepepet ya, sangat manfaat sekali ya, berguna. Insya Allah. Apa yang mau disampaikan kepada dulu yang memberikan donasi itu? Oh, terima kasih banget. Sangat bermanfaat ya. Itu. Nah, jadi kawan-kawan waktu itu ketika beliau mau menikah ternyata masih ada semacam ya kesulitan untuk memberikan maharnya. Kemudian saya dalam komunitas kuliah nikah dengan di Rumah Hati kita galang satu donasi untuk bantuan mahar kepada mereka, dan insya Allah kita komitmen nih dari Solusi Nikah, dari channel Solusi Nikah, nanti kedepannya juga ketika nanti ada teman-teman pasangan tunanetra yang akan menikah dan insya Allah ada bantuan mahar untuk support bantuan mahar. Jadi nanti kalau ada temennya yang mau menikah tunanetra kemudian mau menikah, insya Allah hubungin saya saja ya Mas Nur ya, hubungin saya saja, insya Allah nanti akan kita bantu support untuk bantuan mahar ya, berapa nanti dari kawan-kawan semua ya. Untuk donasi insya Allah nanti akan kita cantumkan nomor rekening di sini yang nanti bisa kawan-kawan ketika ingin memberikan donasi untuk bantuan mahar kepada teman-teman tunanetra atau mungkin keluarga tunanetra pasangan ini, maka nanti bisa dikonfirmasi melalui admin resmi dari Solusi Nikah. Baik, Mas Nur, 9 tahun berumah tangga, pernah cekcok nggak? Wah, pasti ya Pak. Iya. Ada Pak. Pernah cekcok. Nah, kalau terjadi cekcok itu yang ngalah itu Mbak Ica atau Mas Nur nih kecenderungannya? Kalau saya bilang saya ya ganti-gantian aja Pak. Ganti-gantian ya. Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia. Apa sih sebagai pasangan tunanetra yang dirasakan paling berat ketika menghadapi mungkin problematika anak atau kehidupan rumah tangga, yang dirasakan paling berat itu apa ujiannya? Apa ya? Ya kalau kita jalanin ini dengan sabar ya nggak ada yang berat sih Pak. Nggak ada yang berat ya? Menurut saya. Insya Allah. Kita bisa lewatin
melalui juga dan dengan mudah. alhamdulillah bisa menunaikan tugas sebagai seorang imam qawam yang memberikan wa'ang fikur nafkah kepada istrinya. Mas Nur juga kerja ya? Ya. Nah, kerjanya di mana? Saya sekarang udah nggak kerja tempat dulu lagi Pak. Oh, Sekarang paling mijit aja Pak. oh, kerja mijit ya? Iya. Oh, jadi tapi bisa menerima panggilan gitu ya? Bisa. Kalau seumpama ada yang mau manggil Mas Nur untuk mijit itu menghubungi kontak nomor berapa? Ada di 0895 3651 50263. Iya. Nah, kalau ada call gitu, kita coba ya kawan-kawan nih. Saya mau coba untuk mem-WA daripada beliau. Ya. Gitu. Mem-WA beliau sekaligus gimana sih kemudian beliau ini membalas WA-nya. Seperti apa gitu. Di Mas Nur. Assalamualaikum. HP-nya dipegang? Ya ada Pak. Coba dibalas biasanya. HP-nya keren, Mas Bro. Belum ada Pak. Belum masuk. Oh, belum masuk. Iya, paketnya saya matiin. Jadi kan buat rekam sebenarnya. Udah. Saya WA apa? Assalamualaikum, sehat. Subhanallah. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian WA, SMS untuk kemudian hadir, mengundang untuk mijit dan segala macam, kita bisa baca. Bisa baca ya. Terus kalau dia nge-share lokasi, Bisa kebaca. Bisa kebaca juga. Gitu. Ya Allah. Sering ada yang ini ya. Iya. Paling jauh ke mana? Ke Cipayung ya. Insya Allah. Jadi sekarang udah nggak kerja di tempat yang dulu lagi. Dulu di mana dulu? Di Bank Niaga. Gara-gara COVID tuh Pak bubar. Sempat di Bank Niaga ya? Iya. Di Bank Niaga. Oh, pas COVID itu? Iya, bubar. Nah, Mbak Ica di rumah aja atau? Saya di rumah ngurusin anak. Ya. Mas Nur. Ya. 9 tahun perjalanan kehidupan rumah tangga ya gitu. Istri juga memiliki keterbatasan, beliau seorang yang tunanetra, Mas Nur juga tunanetra. Karuniai 2 anak. Diasuh sendiri anak? Iya, sendiri. Berdua saja. Kenapa tidak dititipkan ke kakeknya? Kalau saya pribadi mah pikiran nanti kalau dititipin ke orang tua, karena mereka nggak akan abadi. Jadi pasti mereka kan bakalan dipanggil sama Allah, terus anak saya nanti nggak akan mau sama saya, terus saya sama siapa? Ya Allah. Iya, karena kan anak itu kan dibaca buat saya ya masa depan saya lah. Dan ada yang membantu saya. Ya contohnya kayak yang nomor 1 udah 6 tahun, dia bisa membantu saya kayak nyariin apa gitu, terus misalkan adiknya kenapa gitu. Bisa ikut ngejagain. Iya, karena kan adiknya baru 2 tahun Pak. Gitu. Jadi dia bisa bantu. Sekarang di mana anak-anaknya? Anak-anak lagi di mama. Oh, lagi di Depok. Ya. Mbak Ica, ketika mengandung ada kekhawatiran apa? Iya, mata sih Pak terutama. Pasti otomatis tuh Pak. Gitu. Jadi saya kalau yang dikhawatirin mata hamil pasti. itu pasti saya khawatir mata. Dan nggak hamil aja sih, sampai sekarang pun kayak masalah main yang berbahaya itu saya selalu anti gitu. Jangan sampai main berbahaya gitu.
Iya, iya, iya. Saya selalu menjaga mata sih. Karena ya itu ya betapa mahalnya Iya. anugerah mata itu. Sampai pernah tuh yang besar kan batuk pilek. Sekarang batuk pilek. Sekarang kan virusnya kalau nggak sembuh lari ke mata katanya. Di sini saya khawatir karena anak sekarang kan demennya gadget gitu. Anak saya hobi banget gadget kan, game gitu kan. Saya pikir dari handphone gitu. Saya udah khawatir banget kan sampai mama papa tuh mau pergi umroh juga udah mesen kan. Pokoknya ini harus bawa ke dokter mata gitu kan. Terus kenapa gitu kan. Akhirnya udah tuh saya suruh adik saya bawa ke dokter mata. Ternyata alhamdulillah sih cuma karena virus batuk pilek gitu. Kayak gitu itu Merah matanya. matanya merah bengkak gitu kan. Itu yang saya khawatir, takutnya kan handphone gitu radiasi. Ya radiasi. Jadi bukan dari hamil aja sih sampai sekarang saya masih ada rasa cemas ya, was-was cemas. Was-was banget ke mata itu. Iya, dengan keterbatasan penglihatan ya. Repot nggak sih gitu masuk kedua anak? Super repot itu kan apa ya? Contohnya ke mental sih Pak. Jadi kita harus berkuat mental. Apalagi kayak sekolah nih kan, anak sekolah kita harus beradaptasi dengan ibu-ibu yang normal gitu. Jadinya ke mental sebenarnya. Karena kan saya sendiri yang disabilitas itu kan yang tunanetra kayak gitu ya. Gitu sih penuh dengan kalau saya pribadi ya, karena kan saya ngurus sendiri kan dua-duanya gitu. Gitu, tapi lagi-lagi saya kalau saya putus asa saya mandang ke teman-teman. Lagi-lagi saya mandang ke teman-teman, oh mereka bisa. Bahkan teman saya nih yang ini istrinya dia malah apa-apa nganter anak di sekolah sendiri, keluar sendiri gitu. Saya justru jadi ini ke dia gitu, contoh ke dia, oh dia aja bisa gitu, saya masa nggak bisa gitu. Iya, Masya Allah. Makanya saya ngontrak di sini pun karena melihat teman gitu. Memang di wilayah sini banyak komunitas teman-teman tunanetra yang cuma bertiga aja ya. Bertiga. Tapi tadi banyak teman-teman yang ikut pengajian ngumpulnya di sini. Iya, mereka dari mana-mana. Dari Bogor, Tangerang. Memang rutin pengajian tunanetra di sini. Iya, kalau Ramadan rutin Pak. Ya. Nah, Mbak Ica, Mas Nur ini kan beliau karena COVID kemarin, kemudian kena korban PHK ya, di Bank Niaga ya. Sebelumnya di Bank Niaga sempat kerja apa waktu itu? Telemarketing ya gitu. Tapi karena COVID itu kemudian dibubarin semua. Nah, pasca itu berarti sudah berapa tahun nih? 4 tahun ya, dengan kondisi yang kemudian ya tentu yang tadinya punya gaji tetap sekarang harian gitu kan, ikhtiar harus sesuai sehat, menunggu katakan ada orang yang memanggil untuk ngurus dan segala macam. Kadang ya tidak selalu ya setiap harinya ada gitu. Nah, di saat seperti itu pernah nggak merasa gimana sih kalau lagi benar-benar butuh tapi lagi sempit, suami lagi nggak ada uang gitu, itu apa sikap yang ditunjukkan? Ya kalau saya sih jalanin aja ya Pak. Justru saya kadang lebih banyak ke suami sendiri suka putus asa. Makanya saya suka yang ya udah sih gitu, kalau mau Allah ngasih rezekinya segini mau kata apa gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Yang penting kan kita masih makan itu masih jalan lah gitu, walaupun ketemunya buat kita pribadi mah aja. Yang penting anak itu kita utamakan lah gitu. Kalau saya seperti itu sih. Kalau ini tempat tinggal di sini? Ngontrak. Iya. Masya Allah, ya gitu. Tempat juga dia masih ngontrak. Iya, dari dulu saya masih tapi optimis ya, artinya alhamdulillah ya tertutup untuk uang kontrakannya. Iya, alhamdulillah. Kalau dari yang punya kontrakan ada semacam, kalau mungkin
agak terlambat, itu ada pengertian? Enggak sih, Enggak. pengertian dia. Terus ke depan, ini kan anak-anak baru usia 7 tahun. Iya. 7 tahun, adiknya baru 2 tahun. Itu yakin nggak terhadap karunia rezeki dari Allah bahwa Mas Nur dan Mbak Ica itu bisa memberikan pembiayaan sekolah kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka dengan kondisi saat ini? Yakin Pak. Karena Yakin. saya selalu yakin sih Allah itu nggak tidur. Karena saya selalu apa ya bilangnya tuh setiap ini pasti ada jalan gitu. Saya bilang ya sabar aja karena buat saat ini kita di bawah, barangkali nanti kita di atas. Gitu. Insya Allah. Ya, Kayak gitu yang tadinya di atas nggak mungkin akan di atas terus, pasti dia akan di bawah. Ya, gitu. seperti roda berputar. Iya kayak gitu Pak. Makanya saya selalu nguatin dia kayak gitu. Mas Nur Gitu sih Pak. bersyukur punya istri yang bisa menguatkan, bisa menerima kondisinya, keadaan ekonominya. Apa yang mau disampaikan sama beliau? Ya, terima kasih karena sudah mengerti. Selalu Support ya, itu di tengah kesulitan kemudian ada pemahaman, ini yang penting. Ini yang penting sekali. Nah, bagaimana Mas Nur optimis memandang kehidupan itu? Sekarang kan ekonomi lagi susah ya. Yakin nggak optimis? Yakin Pak, terus berusaha Ya. selama masih bisa jalan. Selama susah kenapa sih masih Beri jalan, Insya Allah bisa menafkahi istri dan anak-anak. Ya, itu dan Masya Allah ini kan harus bayar kontrakan kan Iya. lumayan, sekolah juga. Sekolah juga swasta Pak. Swasta. Kita baru daftar kemarin Pak. Ada perhatian nggak sih dari pemerintah? Wah, belum. Nggak tahu Pak, saya kalau begitu untuk dana pemerintah aja kita nggak pernah ya Pak. AJP Nah belum itu saya belum tahu. masuk. Karena Belum kita tahu, Kan baru mau masuk SD. Kita belum tahu. Ini saya sama teman saya ini kita sama-sama sekolahnya anaknya. Kita barengin di SD IP gitu. Saya nggak di situ karena sebenarnya agamanya biar benar-benar gitu Pak. kemarin semacam bantuan bansos, beras, kemudian Oh yang keluarga COVID iya. Covid dapat. COVID ya. Iya. Tapi yang bansos itu, Bisa mana? yang bansos beras untuk keluarga, Oh enggak. ini. Enggak ada. Oh iya. Paling bantuan Covid doang itu. Mau bantuan COVID aja. Covid Iya. Kalau bantuan yang lain mah belum. Belum. Kalau BPJS ada. BPJS ada. BPJS kesehatan ya, Iya. subsidi Itu yang kita yang gratis ya. yang gratisnya, alhamdulillah. Jadi terbantu di situ ke anak sakit ya. Iya. Tapi kalau untuk anak sakit ya Pak saya kasih tahu aja. Kalau untuk saya pribadi disabil gitu kan, saya nggak pernah menggunakan itu. Kenapa? Saya justru pakai cash. Karena gini, buat saya aksesnya tuh susah. Karena dia kan disabilitas. Kita tuh harus kayak misalkan kan yang gratis ini kan kita harus pakai surat pengantar ke puskesmas atau apalah gitu ya. Kadang pihak dari rumah sakit kadang kan ada yang baik, ada yang enggak gitu. Jadi kalau khusus saya pribadi Pak, bukannya saya sok gitu ya, tapi karena saya mengalami supaya anak saya ini tertangani gitu. Dengan cepat gitu ya. Itu dia. Jadi saya lebih baik. Jadi belum ada perlakuan khusus ya untuk fasilitas khusus, mungkin kemudahan ya yang diberikan kepada peserta BPJS yang khusus yang tunanetra atau disabilitas ya. Belum ada keberpihakan untuk mempermudah ya. Iya, jadi saya awalnya pakai jalur cash pribadi aja. Gitu untuk anak-anak saya. Ya. Iya. Nah, Mas Nur. Ya. Banyak sekali pasangan di luar sana yang dia diberikan mata sempurna, ya, diberikan pekerjaan rezeki yang baik oleh Allah, diberikan pasangan yang cantik, sempurna, ya, tidak mengalami disabilitas, tetapi mereka sering cekcok, rumah tangganya nggak akur, nggak tenang, malah banyak yang cerai. Apa yang ingin Mas Nur katakan kepada mereka yang diberikan satu kelebihan nikmat, akan tetapi mereka justru tidak bisa melanggengkan rumah tangganya? Dia harus banyak bersyukur sih. Menurut saya mah udah dikasih
kelebihan kan sama Allah, rezeki yang berlimpah, Iya. istri yang cantik, kenapa harus ini berpisah gitu? Kenapa? Ya, harus banyak bersyukur sih sebenarnya kalau kayak gitu. Harus banyak bersyukur. Kita yang mempunyai kekurangan bisa awet kan, bisa langgeng. Insya Allah. Malu sama. Seharusnya dia bisa lebih dari kita. Iya. Dalam apa mensyukuri nikmat Iya, sehingga harus kemudian memperlakukan istri dengan lebih baik, Iya. anak-anak dengan lebih baik, bisa memberikan nafkah dengan yang baik. Gitu. Menurut Mas Nur istrinya cantik kan? Cantik loh. Nah, ada nggak di hari-hari tertentu Mas Nur memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat wajah anak saya ingin melihat wajah istri saya. Karena saya dari kecil sih ya. Tapi minta itu. Enggak. Tapi yakin ya, insya Allah nanti di surga. Ya, kalau iya itu. Tapi kalau buat di dunia, saya ya Sudah iya, berserah pasrah kepada aja. Allah, pasrah ya. Tapi yakin insya Allah nanti saatnya di surga akan ditampakkan wajah bidadari itu dan qurratul a'yun, ya, wajah dari anak-anak itu yang menyenangkan. Ya, insya Allah. Mbak Ica, Mas Nur ganteng nggak sih? Ganteng buat cowok. Kalau cewek cantik, Pak. Iya. Apa sisi gantengnya itu seperti apa sih kalau dalam pandangan? Kalau saya ngelihat sudut pandang dia sih bukan karena dari wajah ya Pak. Kalau Dari hati ya. dari tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawabnya. Ya maksudnya gitu Pak. Gitu sih. Terus yang sama anak-anak juga sayang kayak gitu. Dan saya menomorsatukan anak lah gitu. Bapaknya menomorsatukan anak, emaknya pasti dibelakangin. Ya. Mbak Ica, sama pertanyaannya seperti Mas Nur. Kalau nanti ada sering lihat ya, gitu. Pasangan-pasangan yang cekcok, yang berantem, cerai, kemudian dia tidak bisa menerima kondisi suaminya. Apa yang ingin dikatakan kepada mereka? Ya kalau menurut aku sih, kalau suami udah sempurna gitu ya Pak, tapi kan nggak ada sih manusia yang sempurna. Tapi mereka kayaknya dia bertanggung jawab, sayang sama anak gitu, udah apalagi gitu, karena kan memang di dunia ini gak ada yang sempurna, dan kalau mau jadi suami istri ya saling melengkapi aja. Kalau saya gitu, saling terima aja, Harusnya begitu. sama lain ya. Insyaallah, subhanallah, kawan-kawan, kita bisa berguru nih dari pasangan Mas Nur dengan Mbak Ica terkait dengan bagaimana menghadapi ujian-ujian badai dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga yang dihadapi dengan sabar, tetap syukur, optimis, bagaimana mendidik anak-anak. Itu apa yang mau disampaikan kepada Mas Nur untuk kedepannya, Mbak Ica? Buat suami saya? Ya. Ya kalau buat suami saya sih Pak, ya terus bertanggung jawab gitu, terus selalu menomorsatukan anak dan setia sih sama saya sampai akhir-akhir Pak. Akhir-akhir, insya Allah. Ya biar misalkan jangan di dunia aja, kita bersama-sama di akhirat juga sama-sama. Iya. Saya mau gitu sih Pak. Tapi kadang-kadang laki-laki lain. Iya. Lain gimana Mas Nur? Anak perempuan Pak. Iya. Iya kan nggak bisa ngelirik-ngelirik ya Mas Nur, ya masih. Kalian bisa pegang baik. Ya, tapi percaya ya, insya Allah beliau adalah laki-laki yang setia ya. Itu sudah diberikan 2 anak. Masya Allah, udah nikmat luar biasa. Itu apa yang ingin diyakinkan sama beliau? Jawab, coba dong. Ditenangkan kekhawatiran ini. Ya nggak usah khawatir lah. Aku akan selalu ada di hatimu ya. Iya. Suka ngerayu nggak sih? Enggak. Jadi nggak romantis nih.
Tapi romantis itu kan tidak bisa diukur Iya, hanya betul. sekedar dengan kata-kata. Tanggung jawab beliau itu adalah sikap romantis, ya gitu. Kemudian beliau memberikan nafkah itu adalah romantisme sendiri, setia, ya, insya Allah. Baik, kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah ngobrol nih dengan pasangan mereka berdua. Insya Allah nanti kita akan beralih meminta belajar. Kebetulan di sini ada 3 pasang, ya, pasangan suami istri yang itu tunanetra, dan kita akan sedikit banyak nanti sharing, ya, dengan beliau juga, Pak Sofyan, ya, untuk kemudian bersama istri memberikan, ya, satu pesan dan dari kehidupan rumah tangga yang beliau hadapi, yang beliau jalani, agar bisa mampu menjadi teladan buat kita semua bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga berikutnya. Baik, terima kasih Mas Nur. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangganya senantiasa awet, berkah. Allah berikan sakinah, ketenangan. Allah berikan rahmah, kasih sayang di dalamnya. Allah tumbuhkan mawaddah, cinta kasih senantiasa di keduanya. Dan Allah jadikan putra-putranya semua, ya, putra yang benar-benar sehat walafiat, yang bisa kemudian menuntun kehidupan, anak-anak yang soleh, yang terkabul cita-citanya, ya, gitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, closing statement nih dari Mas Nur untuk kawan-kawan pemirsa akun Solusi Nikah, itu untuk para mereka-mereka yang nonton, yang sudah mensubscribe, kemudian sudah meng-like dan nge-share akun YouTube di Solusi Nikah. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Yuk kita lihat ke arah sini. Nah, Ya, tetap semangat, tetap bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani dengan ikhlas dan sabar. Itu aja. ya, Aisyah, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Solusi Nikah? Saya ya tetap bersyukur, sabar, saling menerima satu sama lain. Terus karena ada yang pasangan itu yang sempurna gitu, buat saya ya syukuri aja dan jalani aja, apapun itu, baik pahit manisnya, gitu aja Pak. Ya, Masya Allah, itu dia tadi closing statement dari Mbak Ica dan Mas Nur. Semoga ini menggugah spirit kita yang tadinya rumah tangga lagi retak, lagi konflik, itu malu sama Allah, ya, yang diberikan keterbatasan aja bisa menyelesaikan dengan indah, bisa bersabar. Sedangkan kawan-kawan yang diberikan kelebihan penglihatan, pendengaran, ya, tidak memiliki keterbatasan, tapi justru sering kufur terhadap nikmat itu malu sama mereka berdua yang masih bisa merawat kehidupan rumah tangga dengan indah, dengan nikmat, menjalani dengan baik, suasana sakinah tenang, itu penuh cinta kasih, penuh dengan rahmah, Masya Allah, gitu. Malu dengan mereka yang diberikan keterbatasan oleh Allah, tapi bisa mensyukuri setiap keadaan yang terjadi, termasuk dalam hal nafkah dan lain sebagainya. Begitu Mas Nur, kita doa bersama, doakan yang belum menikah, daripada penonton Solusi Nikah, mudah-mudahan segera menikah. Yang diberikan kesulitan rezeki, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Yang belum diberikan karunia anak, semoga Allah mudahkan, diberikan keturunan dzurriyyah yang soleh dan soleha. Demikian bersama saya Mas Faizar di Solusi Nikah. Jangan lupa apa? Like, subscribe dan share. Terima kasih. Ya, kawan-kawan sahabat Solusi Nikah, alhamdulillah kita telah mewawancarai 2 keluarga yang Allah uji dengan kondisi tunanetra, yaitu keluarganya Mas Nur dengan Mbak Ica, kemudian Pak Sofyan dengan Ibu Nina. Alhamdulillah tadi telah kita banyak memperoleh inspirasi dan satu hikmah tersendiri dari kedua keluarga ini yang sama-sama diuji oleh Allah dengan penglihatan, tidak mampu melihat akan tetapi masih mampu menyampaikan atau memberikan rasa syukur terdalamnya atas kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Semoga
apa tayangan ini menghadirkan kesan tersendiri, hikmah tersendiri, sehingga teman-teman yang tadinya renggang jadi lebih kuat lagi rumah tangganya, yang tadinya cekcok makin damai rumah tangganya, yang tadinya punya niat untuk bercerai, karena tayangan ini semoga kemudian mampu menghilangkan egoismenya, mampu bermaafan, dan kemudian mencari titik temu jalan solusi untuk berdamai dengan pasangannya. Dan yang masih retak mudah-mudahan Allah rekuhkan, dan yang belum sakinah mudah-mudahan Allah sakinahkan. Semoga tayangan ini menginspirasi, mengeratkan, dan betul-betul memberikan hikmah keberkahan dalam pernikahan. Demikian, saya Mas Faizar, pamit mohon undur diri. Tetap stay tune di akun Solusi Nikah. Jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe semoga keluarganya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.